Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Winesha Bisa Fitri dari kelas 11 TJ K2. Nah, jadi di video kali ini atau pertemuan kali ini saya akan membahas bab 13, yaitu Controlling Access to Files. Nah, jadi di bab 13 ini itu yang pertama Basic Linux Permission, kedua User Group Order, ketiga Change Ownership, keempat Change Permission, kelima Execute Permission, yang keenam Review chmod, 7 chmod dengan number, ke-8 chown pada directory, dan yang terakhir atau yang ke-9 yaitu chmod pada directory. Teman-teman, kalian bisa langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu Basic Linux Permission. Kalian masuk langsung ke materi yang pertama, kalian login ke Debian, kemudian kalian langsung ke terminal ya teman-teman. Di sini saya langsung akan mengetikkan perintah ls. Selanjutnya kita ketik perintah ls spasi min l, kemudian enter. Nah, oke teman-teman, di sini terlihat detailnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, yang harus kalian ingat yaitu bahwa directory itu pasti awalan hurufnya yaitu D ya teman-teman, seperti ini nih. Ini directory mesti awalannya D. Teman, selanjutnya jika huruf depannya itu R, berarti itu menandakan sebuah file ya. Dokumen ini memiliki user yaitu Windows. Nah, oke teman-teman, jadi dari directory dokumen ini masuk ke dalam grup Windows-nya teman-teman. Di ROX ini untuk permission user dengan nama user Windows. Nah, selanjutnya pada directory desktop ini mendapatkan akses read, dan execute. Nah, selanjutnya mari kita bahas R atau read pada file berfungsi untuk membuka atau membaca isi file. Pada directory berfungsi untuk melihat daftar file dan directory di dalamnya atau ls. Lalu W atau write pada file ini digunakan untuk memodifikasi pada directory, digunakan untuk membuat atau menghapus file directory di dalamnya. Oke, jadi execute ini ya teman-teman, pada file itu digunakan untuk menjalankan script. Nah, pada directory execute itu digunakan untuk masuk ke dalam directory atau cd. Nah, kemudian kita lanjut ke materi kedua. Oke, jadi setelah itu kita masuk ke materi kedua, yaitu ini ada user group order. Kita ketik ls dulu. Selanjutnya kita ketik ls dulu. Selanjutnya saya enter. Selanjutnya saya akan ketik print lagi ls spasi min l. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini terdapat 4 file dengan hak kepemilikannya, yaitu, jadi kalian bisa lihat dengan 4 file ini dengan hak kepemilikannya yaitu user Windows. Lalu ya, di sini saya akan membuat file baru dengan nama ownership. Selanjutnya pertama saya akan mengetik perintah touch spasi ownerxt. Selanjutnya saya langsung akan pencet enter. Selanjutnya saya akan ls ya teman-teman. Nah teman-teman, bisa kalian lihat di sini ownership sudah berhasil membuat file ownershipnya. Saya akan ketik ls. Nah, ini teman-teman, bisa kalian lihat di sini sudah berhasil ya. Ini ownership. Jadi di file ownership ini hak kepemilikannya masih user atau user saya, yaitu Windows. Jadi di sini karena hak kepemilikannya masih user Windows, di sini saya akan mengganti user pada file ownership-nya. Nah, jadi untuk mengganti nama filenya
Nah, jadi untuk mengganti hak kepemilikannya pada file ownership dengan cara menambahkan user baru dulu ya. Baru dengan perintah su enter, kita masukkan password. Nah, ini kita sudah berhasil masuk ke rootnya ya teman-teman. Ya, di sini saya akan mengetikkan perintah add user. Sudo add user. Jika sudah mengetik seperti ini, akan saya pencet enter ya teman-teman. Itu berarti perintahnya tadi sudo spasi add user spasi new owner, saya enter. Nah, setelah enter di sini itu ada perintah di sini kita disuruh masukkan passwordnya, password yang tadi kita masukkan ya. Nah, di sini sudah berhasil ya, sudah dimasukkan passwordnya. Kita enter saja. Sampai di sini kita ketik iya saja. Selanjutnya di sini kita cek dulu yang tadi kita buat user baru. Ini saya akan ketikkan perintah cd spasi, terus saya enter. Kemudian di sini setelah itu saya akan ketik ls ya. ls saya enter, spasi new owner, masuk ke dalam user new ownernya ya teman-teman. Ini bisa kalian lihat. Selanjutnya kita akan melihat detailnya ya dengan perintah min terus kita enter. Selanjutnya kita bisa exit saja ya. Ini kita sudah exit, kita sudah masuk ke dalam rootnya lagi. Windows Dwi tanggal perintah cd Windows Dwi. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil ya. Kita sudah masuk ke dalam user Windows Dwi nya lagi. Kita ketik perintah ls saja, kita enter min l, kemudian enter. Nah, bisa kalian lihat di grup ownership ini dan other dia hanya memiliki permission read saja ya teman-teman. Selanjutnya saya akan mengisi file ownership.txt. New owner, enter. Nah, sini kita masukkan password dulu ya. Nah, oke teman-teman, bisa kalian lihat di sini saya sudah berhasil masuk ke dalam user new ownernya. Ketik dengan perintah nano spasi ownership.txt. Langsung akan enter. Nah, jadi teman-teman di sini kita kan tidak bisa writing karena new owner ini sebagai ownernya ya teman-teman. Ini dia hanya bisa memiliki permission. Nah, kemudian di sini kita bisa keluar dengan klik Ctrl X. Sebelumnya kita masuk dulu ke root, lalu kita ketik sudo Windows Dwi. Nah, oke teman-teman, ini saya sudah berhasil masuk ke dalam rootnya ya teman-teman. Oke, kita bentuk su. Nah, oke teman-teman, bisa kalian lihat di sini saya sudah berhasil masuk ke dalam rootnya. Kemudian saya akan mengetik perintah untuk mengganti hak kepemilikannya ya teman-teman. On new ownership.txt. Saya akan pencet enter. Jadi di sound ini adalah perintah untuk mengganti hak kepemilikannya ya. Terus kasih min l, enter. Nah, oke teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini kepemilikan dari file ownership itu sudah berubah, yaitu new owner untuk usernya new owner dan grupnya itu new owner ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, pada materi selanjutnya yaitu change permission ya.
spasi min L, enter. Di sini saya akan mengubah permissionnya. Untuk itu saya akan membuat file dengan perintah touch spasi permission.txt dan saya enter. Nah, bisa teman lihat di sini sudah tertambahkan file permission.txt-nya. File permission.txt ini berada di user dan grup Windows 2 ya teman-teman. Bisa kalian lihat sebentar. Ini bisa kalian lihat ya. Untuk bisa merubah menjadi write di sini kalian bisa memasukkan perintah chmod plus W spasi permission. Setelah itu saya enter. Selanjutnya setelah itu saya akan ketik ls, saya enter. File permission ini sudah berubah menjadi write ya teman-teman. Saya akan merubahnya dengan perintah chmod spasi plus min w itu fungsi min ini untuk menghilangkan ya teman-teman permission. Saya akan enter dulu ya, kita ketik ls min l, enter. Jadi di file permission ini write nya itu sudah berhasil ya teman-teman. Saya akan ketik su new owner, enter, masukkan password ya. Nah, oke, di sini sudah berhasil masuk ke dalam user new owner. Kita akan masuk ke direktori Windows 2 dengan perintah ct Windows 2 enter, masukkan password. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam rootnya ya. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke dalam directory home dengan perintah Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan permission write dan execute. Akan ketik perintah chmod. Ulang ya teman-teman. Chmod. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan permission execute dengan perintah nah, jadi ini sebagai order ya teman-teman. Permission pada order kita ketik chmod Nah, bisa kalian lihat di sini pada user Windows 2 ya sudah mendapatkan permission write ya teman-teman.
Jadi bisa kalian lihat ya, di sini berarti artinya sudah berhasil masuk ke user ministry-nya. Jadi kalian bisa masuk dulu ke directory home ya. Di home ya teman-teman, directory root home-nya. Nah di sini artinya sudah berhasil masuk ke dalam directory root-nya. Ini saya juga akan menghapus execute pada order dengan perintah kita ketik perintah ls spasi min l ya. Teman-teman lihat pada user ministry ini hanya memiliki permission right ya. ls kemudian enter. Nah, di sini kita bisa melakukan permission execute karena file tersebut berbasis sel belakangnya sh ya teman-teman, bisa kalian lihat perintahnya touch spasi dengan perintah enter. Oke teman-teman, di sini kita bisa isi ya echo satu enter. Jadi di sini saya akan masuk ke new owner terlebih dahulu dengan perintah masuk ke dalam user new owner-nya. Titik size c sh kemudian saya enter. Nah, jadi di sini kita tidak bisa merunning file tersebut, tidak mempunyai execute-nya ya teman-teman. Ya, kita ls enter. Jadi di sini juga kita tidak bisa ls karena belum mendapatkan permission execute-nya. Nah,
Di sini saya akan coba masuk ke user Winestly. Nah, kemudian kita akan menuliskan perintah supaya kita bisa merunning filesnya. Munculnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman, ini hello world. Jadi jika sudah muncul hello world itu berarti artinya sudah berhasil ya teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kita pergi atau kita mulai ke materi selanjutnya, yaitu review Chmod. Password. Nah, di sini kita ls kemudian. Nah, jadi untuk melihat detail sebuah direktori, nah, jadi kalian bisa lihat pada direktori desktop ini di sini rwx. Nah, jadi saya akan menjelaskan itu sebagai order, dan Q ini sebagai grup, dan U ini sebagai usernya ya teman-teman. Nah, jadi order ini itu milik siapa saja yang berada di direktori. Kesimpulannya, O ini adalah milik siapa saja yang berada di dalam direktori atau file atau user tersebut. Jadi R ini sebagai read permission, lalu W itu sebagai write ya teman-teman. Kemudian X itu sebagai execute, dan D itu adalah sebagai directory. Nah, jadi jika kalian ingin menghilangkan permission pada sebuah directory, kalian bisa menggunakan perintah. Contohnya, kalian ingin menghilangkan permission pada group. Jadi perintahnya itu yaitu chmod. Ini perintahnya teman-teman. Teman-teman, untuk materi yang ketujuh yaitu ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan permission number. Execute. Enter. Nah, pada execute kalian bisa menggunakan permission number 1. Ini ya teman-teman, bisa kalian lihat. Lalu untuk write itu kita menggunakan permission number 2. Untuk permission lain itu bisa menggunakan angka 4. Kita ketik. Untuk permission read-nya kalian bisa menggunakan dengan angka 4, kemudian saya enter. Permission.txt. Nah, lalu perintahnya yaitu touch number permission.txt. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat pada file number permission.txt ini dia berada pada root, dan number permission.txt itu dia mendapatkan permission. Kemudian kita pergi chmod.
Cabut 175. Kalian lihat ada file number information.txt ini artinya sudah memiliki, jadi artinya itu ini sudah memiliki permission RWX usernya ya teman-teman, pada grup lalu RX pada order. Nah selanjutnya kita kembali ke direktori awal dengan perintah cd spasi -2. Nah, bisa kalian lihat pada di saat itu kepemilikannya itu yaitu user read ya teman-teman. So industry lalu di sini jadi kemudian kalian ketik cd industry slice sisa. Kemudian setelah itu kalian ketik cd untuk kembali ke titik awal ya. cd industry kemudian ketik ls min l. Nah bisa kalian lihat pada dir 1 yang ini, bentar guys, yang ini ya, direktori 1 ini kepemilikannya sudah berubah ya menjadi new owner. Kemudian kita ketik ya cd dir 1 slice enter. Ini ya teman-teman, ini bisa kalian lihat di sini. Setelah itu kita kemudian kembali ke direktori awal dengan perintah bisa lihat pada direktori dir 1 ini kepemilikannya di direktori 1 ini kepemilikannya masih root ya teman-teman. Teman-teman lihat di sini pada dir 1 itu kepemilikannya sudah berubah ya, usernya owner dan grupnya owner. Oke teman-teman, kita lihat isi dari dir 1 dengan perintah min l. Saya enter. Slice
Ini berarti dia sudah berubah menjadi user dan grupnya itu new owner ya teman-teman. Berubah dikarenakan sebelumnya kita sudah menggunakan perintah count new r ini. Nah, oke teman-teman, untuk materi yang ke-9 yaitu show pada directory. Itu kepemilikannya sudah berubah menjadi Windows 2 ya teman-teman. Nah, sudah berubah maupun user dan grupnya. Nah, jadi cukup sekian dari saya untuk pembahasan video kali ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.